Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazula Nurul Solihah. Pada kali ini, saya akan mencoba virtual lab dengan menggunakan Lab Exchange. Dan pada kali ini yang akan saya coba adalah restriksi enzim. Nah, langkah pertama yaitu kita masuk ke lab dari Lab Exchange dulu, kemudian pada bagian pencarian kita cari enzim, restriksi enzim. Nah, kita cari yang simulasi. Kita start. Nah, kita pilih level 1. Nah, ini konteks dari simulasi restriksi enzim. Nah, kita next. Nah, ini reagen atau alat dan bahan yang digunakan pada simulasi kali ini. Kita next. Nah, prediksi dari simulasi ini dengan menggunakan dua plasmid yaitu Pekan-R dan Para. Nah, kita jawab pertanyaan ini dulu. Dari peta plasmid yang ada di sini, ada dua ini, berapa banyak fragmen yang didapat apabila kita memotong pada bagian BAM-H1 dan H3. Nah, ini jawabannya 2. Nah, karena kita memotong di sini dan di sini, jadi kita mendapatkan 2 pita DNA. Karena bentuk dari plasmid ini sirkular. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini peta plasmid yang ada di sini ini ukurannya itu berapa? Nah, ini jawabannya 807 base pair dan nah, yang di sebelah kanan ini kita dapat dari pengurangan 5.512 dikurangi 807, hasilnya 4.705. Kemudian plasmid para ini 377 base pair. Dan kita kurangi 4.872 base pair dengan 377, hasilnya 4.495. Nah, ini komponen apa saja yang ditemukan pada masing-masing fragmen. Ini jawabannya ada di atas ini. Ini sudah ada, tinggal kita tulis. Jawabannya P, BAD, dan RFP. Dan ini ada kan R. Dan untuk para ada AM, MP, R, para, dan ori. Kemudian yang ini no gain. Nah, kita next. Nah, kita start simulasi. Nah, pada bagian yang berwarna kuning ini menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini berarti kita harus mengatur temperatur dari water bath, yaitu 37 derajat Celcius. Nah, sudah. Apabila
sudah selesai kita lakukan, maka akan tercentang sendiri. Nah, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, pada kali ini kita mempersiapkan mikropipet dengan mengganti volumenya menjadi 4 mikrolight. Kita simpan. Kita buka box dari tubes. Kita pasangkan. Kita tutup box. Apabila sudah, kita bisa next. Nah, kita pindahkan buffer ke top rak. Kita buka, kita ambil larutannya. Kita pump. Nah, sudah masuk. Nah, kita tutup tubnya. Kita next. Nah, larutan tersebut kita masukkan ke dalam tubes K+. Nah, sudah. Kita buang tipsnya. Nah, dan kita tutup tub K+. Nah, kita bisa next lagi. Nah, kemudian kita lakukan kembali untuk mengambil buffer yang akan kita masukkan ke dalam tub kamin. Nah, kita buang tipsnya dulu karena kontaminan. Tutup, kita ambil. Nah, sudah. Kita tutup dulu. Dan kita masukkan ke dalam kita buang tipsnya, tutup tubnya. Kita lakukan lagi dan dimasukkan ke dalam tubes A+. Ya. Kita buang dulu tipsnya. Kita tutup. Nah, kita lakukan lagi mengambil larutan atau buffer dan dimasukkan ke dalam tubes panen. Setiap mengambil larutan, kita mengganti tipsnya dengan tips baru. Oke, sudah. Kita buang, kita tutup, kita lanjut. Nah, buffer 2,5 sudah selesai, kita ganti ke pekan plasmid pekan R. Kita ambil tipnya dulu. Masukkan ke dalam tubes K+. Kita ulangi lagi dengan mengganti.
Kita masukkan ke dalam tubes coming. Kita buang tipsnya, kita ganti yang baru. Kita tutup, kita ganti buffernya menggunakan paraplasmid. Sudah kita masukkan ke dalam tubes A+. Kita buang tipsnya. Ambil tips baru, kemudian kita baru ambil lagi larutannya yang kita akan masukkan ke dalam tub amin. Sudah. Kita kemudian ganti volumenya menjadi 2 microlight. Nah, kita lakukan kembali micropipetting dengan mengambil enzim restriksi yang akan kita masukkan ke dalam tub K+. Kita ambil tips baru dulu. Kemudian kita buka. Tubes dari buffer kita ambil. Nah, sudah. Kita tutup. Kita masukkan ke dalam tub K+. Nah, sudah, kita buang tipsnya. Kita tutup tubnya. Nah, kita ulangi lagi. Dan kita masukkan ke dalam tubes A+. Ambil. Nah, sudah. Nah, kemudian kita ganti lagi larutannya menjadi DH2O. Kemudian kita pasangkan tips dulu. Ini dimasukkan ke dalam tub amin dan kamin. Kita buang tipsnya. Ambil tips baru untuk masukkan ke dalam cover. Oke, kita ganti tips dulu karena tipsnya kontaminan. Kita ambil tips baru. Nah, sudah. Kita masukkan. Kita buang tipsnya. Kita lanjut. Kita kembalikan pipetnya, mikropipet. Kemudian kita buka microcentrifuge.
Kemudian kita masukkan tubes-nya. Nah, kita seimbangkan ini. Nah, kita cek. Nah, sudah seimbang dan siap. Kita tutup. Kita setting 10 detik. Kita start. Sudah selesai. Kita pindahkan ke rak tubes-nya. Kita pindahkan ke floating tubes racks. Nah, kemudian kita tutup ke centrifuge-nya. Kita bisa next. Kita buka water bath. Kemudian kita pindahkan rak yang berisi tub ini. Kita tutup. Nah, kita setting timer selama 1 jam. Kita start. Kita buka. Kemudian kita cek. Nah, floating tube raknya udah keluar. Kemudian kita next. Kita buka freezer. Kemudian kita masukkan floating tube rak, kita tutup. Kita next. Nah, ini hasilnya. Benar. Prediksi yang awal tadi kita benar. Karena kita sudah menyelesaikan simulasi ini, dari yang kita dapat, tubes yang dapat kita gabungkan untuk membuat plasmid baru yaitu tubes dari A+ dan K+. Nah, ini disebabkan karena pada tubes A+ dan K+ ini ada enzim restriksi sehingga plasmidnya itu terpotong. Nah, kita next. Nah, tujuan dari simulasi ini yaitu kita dapat belajar bagaimana plasmid dari restriksi enzim kita. Nah, benar jawabannya. Kemudian
Tujuan dari memanaskan tubes pada suhu 37 derajat Celcius yaitu temperatur tersebut sangat cocok mendapatkan fungsi terbaik dari restriksi enzim, merupakan temperatur yang cocok bagi restriksi enzim. Nah, jawabannya benar. Kemudian kenapa reaksi dari kedua restriksi enzim dari pekan R dan paraplasmid ini sama? Karena memiliki jadi mereka itu punya dari potongan tersebut kita dapat mengetahui dari potongan itu merupakan sticky end. Nah, jadi sama-sama dapat digabungkan. Kita cek jawabannya benar. Kenapa kita perlu memutar tubes setelah kita beri larutan? Karena agar jawabannya A, agar sampel terkumpul di dasar tabung sehingga reaksi didapatkan atau reaksi dapat terjadi. Kita cek jawabannya benar. Nah, apa tujuan dari tubes kamin dan amin? Nah, ini jawabannya B, karena tubes tersebut tidak diberi, kita mengetahui dampak dari restriksi enzim dan ukuran pada saat kita memotong plasmid, yaitu apabila kita memberi enzim restriksi, maka akan ada yang memotong plasmid tersebut. Kita cek jawabannya benar. Bagaimana feel about using the technique neuron? Nah, jawabannya very confident. Nah, next. Nah, ringkasannya ini. Nah, ini dia mengenai simulasi dari enzim restriksi. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.